Oke, selamat pagi semuanya, anak-anak. Pagi ini kita akan belajar mengenai kesehatan ya, bersama Sir Dedi di sini yang akan menjadi guru PJOK kalian ya. Oke, kita akan belajar mengenai menjaga kesehatan. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan? Nah, di sini Sir punya formula yang digunakan oleh kita ya, orang-orang Kristen Advent ya. Apa formulanya itu? New Start ya. Apa itu? New Start. Loh, apa itu? New Start merupakan formula gaya hidup yang sehat yang memadukan N, nutrition, ya, makanan bergizi, E, exercise atau olahraga, W, water atau air, S, sunlight, sinar matahari, T, temperance, pengendalian diri, A, air, udara atau oksigen, R, rest, tidur atau istirahat, T, trust in divine power, ya, iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, ini adalah formula penting untuk menjaga kesehatan. Ya, kita lihat dari ya, nutrition ya. Apa saja itu sebenarnya nutrisi? Nah, di sini kalau kita lihat gambar makanan-makanan yang benar-benar menutrisi apa itu adalah sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian ya. Di sini bisa kita lihat ya, ada tumbuhan yang berbiji ya, ada buah-buahan berbiji dan sayur-sayuran ya. Ada okra, ada kol ya, macam-macam. Inilah nutrisi yang sempurna sebenarnya untuk tubuh kita. Bukan daging, bukan juga makanan yang manis-manis, kue atau apapun. Ini yang paling penting ya sebenarnya ya. Jadi kalau bisa kita usahakan makan makanan bergizi seperti ini ya. Ya, memang awalnya sulit, tapi ketika kita mau memulainya dengan niat yang tulus pasti bisa. Oke, lanjut exercise. Apa itu exercise? Olahraga. Nah, kita pasti senang ya olahraga ya, tapi di tengah pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka sehingga pembelajaran olahraga kita pun nggak ada prakteknya lagi. Tapi anak-anak masih bisa olahraga di rumah ya. Olahraga seperti apa? Kalau sih sarankan olahraganya itu yang menghasilkan. Seperti apa olahraga yang menghasilkan? Olahraga yang menghasilkan adalah ini seperti satu contoh berkebun atau menanam bunga ya. Selain dapatkan hasil yang baik, keindahan, ya badan kita juga sehat ya. Tapi kalau ada yang tidak suka berkebun bisa juga kok ya. Lompat tali, ya, senam, angkat beban dan segala macam masih bisa kita lakukan ya. Masih bisa kita lakukan. Ini sangat penting untuk menjaga kesehatan kita. Air ya, ini adalah elemen terpenting dalam kehidupan air. Tanpa air ya, ketika kita berolahraga capek pasti kita butuh air. Tahukah kamu 70% dari tubuh kita adalah terdiri dari air? Wah, nanti kita buat penjelasan khusus ya mengenai air ya, betapa pentingnya air. Jangan sampai kita kekurangan air ya. Air itu sangat penting ya. Jadi kalau kamu yang belum minum hari ini, setelah atau sebelum menonton video pembelajaran ini, ayo cepat-cepat minum dulu sana. Oke, karena minum air itu penting. Berapa banyak air yang bisa kita konsumsi? Usahakan ketika kamu nggak haus minum, ya, tidak haus ya minum. Dan lebih baik mencegah sebelum mengobati ya, karena kalau sempat kita kekurangan air maka penyakit yang akan kita dapatkan adalah penyakit apa? Ginjal ya. Ginjal kita akan rusak karena kekurangan air ya. Ginjal butuh air untuk apa? Untuk melakukan proses pembersihan darah kita. Jadi ada orang cuci ginjal yang biayanya berjuta-juta itu, waduh, sekali seminggu harus cuci ginjal karena ginjalnya sudah rusak, nggak bisa memproses lagi dengan baik ya. Karena kebiasaan kekurangan minum air. Jadi minum air itu sangat penting. Lanjut, sunlight, sinar matahari. Nah, kita tahu kenapa sinar matahari penting. Satu, sinar matahari membunuh kuman. Jadi kemarin ada orang-orang yang katanya terpapar COVID gitu ya.
Mereka yang masih belum parah gitu ya, belum parah, mereka cuma disuruh untuk berjemur aja, berjemur, makan makanan yang bergizi ya, tidur cukup, istirahat ya, itu saja. Dan pentingnya pagi hari mereka harus berjemur. Berjemur 30 menit atau 1 jam sudah cukup ya. Sudah. Habis itu istirahat lagi, makan makanan bergizi. Jadi sinar matahari ini sangat penting untuk membunuh kuman ya. Sinar ultravioletnya ini bisa membunuh kuman. Jadi selain membunuh kuman, sinar matahari ini membantu kita dalam memproduksi vitamin E ya di kulit kita. Oke. Nah, ini paling penting, temperance, pengendalian diri. Pengendalian diri di sini mengenai bagaimana kita mengendalikan diri kita terhadap hal-hal yang akan mengganggu keseharian kita, seperti satu, makan makanan manis atau makanan yang sehat. Mengendalikan emosi juga itu salah satu bentuk dari temperance, pengendalian diri ya. Bisa nggak kita mengendalikan emosi seperti si cantik ini, dia hanya tersenyum ya ketika diledekin, dimarahin. Pengendalian diri sangat penting ya, kesabaran. Dan satu hal juga lagi, kalau mungkin di sini anak-anak kita banyak yang punya HP ya, punya HP, pegang gadget ya, gadgetnya HP saja terus. Nah, perlu pengendalian diri untuk gadget ini, perlu waktu, perlu jeda ya. Jangan setiap hari hanya pegang gadget ya, sehingga sampai lupa tidur, tidak ingat istirahat, tidak ingat makan. Nah, itu tidak baik ya. Kita perlu pengendalian diri. Nah, di sini pengendalian diri perlu ya, T atau temperance tadi ya. Ke oksigen ya, atau air, udara. Ya, udara sangat penting bagi kita. Siapa di sini yang nggak bisa yang bisa tahan nafas sekian menit gitu ya? Pasti kita sulit ya nahan nafasnya, karena kita butuh udara. Yang kita butuhkan itu oksigen ya. Oksigen bisa kita dapatkan di udara terbuka, di ruangan terbuka ya. Kalau ruang tertutup, oksigen pasti tipis ya, sedikit. Karena pergerakan udara tidak ada, sehingga oksigen terhambat pergerakannya. Jadi tempat yang paling baik mendapatkan oksigen adalah di ruang terbuka seperti di bawah pohon rindang ya. Kenapa oksigen penting? Karena oksigen yang membawa kehidupan ke dalam tubuh kita. Kita perlu udara. Kalau kita ingat ya pelajaran di Alkitab, Tuhan pertama kali membuat manusia hidup tuh dengan apa? Nafas kehidupan ya. Oksigen dihembuskan Tuhan ke dalam tubuh kita ya. Nafas kehidupan itu mengandung oksigen ya pastinya, sehingga kita boleh bernafas. Bahkan api saja butuh oksigen ya supaya api itu menyala. Tanpa oksigen ya, api tidak bisa menyala. Jadi yang menyalakan api sebenarnya ada oksigen. Oke, jadi oksigen sangat perlu. Jadi kalau kamu bernafas, coba kamu bernafas yang dalam. Tahan 3 detik, lepaskan dari mulut ya, supaya kamu jangan merasa pusing. Oke. Itu kunci untuk bernafas, kita menghirup oksigen yang banyak supaya pemikiran kita bisa rileks ya, tubuh kita juga rileks. Lanjut, R ya, ini penting, rest, istirahat yang cukup. Tidur ya tepat waktu. Tidur ya minimal ya 7 jam, tapi kalau anak-anak bisa 8 jam juga bisa ya, 8 jam ya. Jadi tidur itu tidak hanya kuantitas ya, tapi kualitas. Kalau tidur 8 jam tapi bangun-bangun gitu kan, nggak bangun habis itu cek HP, itu nggak tidur namanya, nggak istirahat yang berkualitas. Tapi kita coba beristirahat yang kualitas, tidak sering terbangun saat tidur, bangun di pagi hari dengan segar, dapat tidur dengan mudah 30 menit setelah berbaring ya. Jadi setelah kita berbaring 30 menit langsung tidur, nah itu tidur yang bagus, istirahat yang bagus ya. Kita boleh mendapatkan kekuatan setelah kita bangun tidur. Siapa di sini kalau bangun tidur lemas-lemas? Nah, pasti itu ada salah tidur. Mungkin belum makan sebelum tidur atau belum cukup minum. Jadi tidur itu harus berkualitas. Jadi kita sebelum tidur pun harus ada persiapan ya.
Jadi usahakan kita istirahat yang cukup ya, memiliki syarat kuantitas dan kualitas yang baik. Berapa? Ya, minimal 7 jam. Minimal ya, minimal 7 jam sehari. Jangan bangun-bangun, maksudnya terbangun-bangun waktu malam. Misalnya terbangun-bangun jadi tidurnya nggak maksimal gitu ya. Coba tidur yang pulas ya. Supaya tidur pulas bagaimana? Berdoa. Nah, ini kuncinya supaya tidur pulas ya. Berdoa, serahkan semua apa yang kita miliki kepada Tuhan ya, mulai dari diri kita, benda di sekitar kita, rumah kita, semua kepada Tuhan. Pasti kita bisa tidur pulas karena penjagaan dari Tuhan. Nah, di situ kita perlu yang trust in divine ya, trust in divine yang paling penting tadi. Setelah kita boleh tadi sebelum tidur ya, kita boleh istirahat ya. Istirahat yang paling penting dibarengi dengan doa tadi ya. Ya, trust in divine. Kenapa? Kalau kita mau bijak, mau selamat ya, percaya kepada Tuhan dengan cara apa? Read the Bible ya, follow the Bible, believe it to be safe, practice it to be holy. Jadi baca supaya kita bijak, percaya supaya kita selamat, dan paling penting mempraktekkannya. Practice it to be holy. Bagaimana sebagai anak-anak kita mempraktikkan Alkitab menurut kepada orang tua, kepada guru, melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai anak, sebagai murid. Nah, itu yang terpenting. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang menjaga kesehatan ya. Apa tadi? Kalau kita ingat satu pertama, N nutrition ya. E exercise, W water, S sunlight ya. Terus apa lagi? Ayo. A T ya, temperance. T temperance, pengendalian diri. E air atau udara. R rest, dan terakhir T trust in divine ya, percaya kepada Tuhan ya, iman dan kepercayaan. Di sini ingat dan praktekkan New Start ya. Oke. Sampai jumpa kembali pelajaran selanjutnya. Terima kasih.